Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk melihat video saya. Perkenalkan, nama saya N.K. Fabu Indra, NIM 151, kelas Ekonomi Pembangunan C, Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun dalam perspektif Philosophy of Economic System Sosialis. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas kali ini? Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang biografi Ibnu Khaldun. Yang kedua, karya Ibnu Khaldun. Yang ketiga, pemikiran Ibnu Khaldun. Yang keempat, biografi Karl Marx. Yang kelima, pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx. Dan yang keenam, perbedaan dan persamaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang biografi Ibnu Khaldun. Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun atau Ibnu Khaldun lahir di Tunis, Afrika Barat Laut pada tanggal 27 Mei 1332 atau pada tahun 732 Hijriah. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wa'il bil Hajr, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkemuka. Keluarga besar Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut, Yaman, dan dikenal dengan keluarga yang berpengetahuan luas dan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dan kenegaraan. Dalam bidang ekonomi, Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makroekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun telah menulis banyak buku, antara lain Syarh al-Burdah, ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rushd, sebuah catatan atas buku mantik, ringkasan Mukhtasar, kitab Al-Mahsul, karya Fakhr al-Din al-Razi, Ushul Fiqh, sebuah buku lain tentang matematika, sebuah buku lain lagi tentang usul fiqh, dan buku sejarah yang sangat dikenal luas. Buku sejarah tersebut berjudul Al-Ibar wa Diman al-Mubtada wa al-Khabar fi Tarik al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar. Namun, kitab Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun merupakan karya monumental yang mengundang para pakar untuk meneliti dan mengkajinya. Selanjutnya yaitu tentang pemikiran Ibnu Khaldun. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun ini terdiri dari 4 teori, yaitu yang pertama adalah teori produksi, yang kedua teori nilai, uang dan harga, yang ketiga teori distribusi, dan yang keempat adalah teori siklus. Nah, menurut Ibnu Khaldun, teori produksi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tabiat manusia dan produksi, yang kedua organisasi sosial dan produksi, dan yang ketiga adalah organisasi internasional dan produksi. Nah, tabiat manusia dan produksi ini, faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia. Manusia dapat mencapai produksi dengan atau tanpa usahanya sendiri, tetapi manusia tetap saja harus melakukan produksi sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya adalah tentang organisasi sosial dan produksi. Dalam hal memproduksi, manusia tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga ia harus mengorganisasikan tenaganya. Melalui organisasi sosial produksi, barang dan jasa dapat lebih bermutu dan lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu tentang organisasi internasional dan produksi. Semakin banyak populasi, maka akan semakin banyak juga yang akan diproduksi. Dan semakin tinggi kemakmuran suatu negara, maka akan semakin tinggi juga tingkat permintaan terhadap suatu barang dan jasa. Menurut Ibnu Khaldun, apabila negara semakin berkembang, maka modal dan organisasi infrastrukturnya juga akan meningkat. Pemikiran Ibnu Khaldun yang kedua adalah tentang teori nilai, uang, dan harga. Nah, teori nilai menurut Ibnu Khaldun adalah kekayaan suatu negara tidak dapat diukur dengan berapa banyaknya uang yang dimiliki,
namun ditentukan oleh banyaknya produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua, teori uang menurut Ibnu Khaldun, emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam dapat diterima secara alamiah sebagai uang karena nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif, sehingga Ibnu Khaldun menyarankan penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Yang ketiga yaitu tentang teori harga. Menurut Ibnu Khaldun, apabila penawaran meningkat dan permintaan menurun, maka akan terjadi kenaikan harga. Dan apabila penawaran menurun dan permintaan meningkat, maka akan terjadi penurunan harga. Penurunan harga yang sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar. Sedangkan kenaikan harga yang drastis akan menyusahkan konsumen. Selanjutnya adalah tentang teori distribusi. Terbagi menjadi 3, yaitu gaji, laba, dan pajak. Nah, gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. Harga tenaga kerja adalah basis harga suatu barang. Harga tenaga kerja ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Dalam hal ini tergantung mekanisme pasar, karena semakin besar gaji yang diperoleh, niscaya semakin menguat pula daya beli yang dimiliki. Yang kedua, laba menurut Ibnu Khaldun. Hakikat perdagangan adalah membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal. Hal ini secara umum telah dipraktekkan dalam sistem ekonomi global dengan prinsip modal sekecil mungkin dengan hasil laba sebesar mungkin. Yang ketiga yaitu tentang pajak. Jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk. Semakin diminati produk-produk yang dihasilkan oleh pasar atau masyarakat, maka semakin besar pula pajak yang akan dikenakan. Nah, yang keempat ini adalah tentang teori siklus. Teori siklus ini terbagi menjadi 2, yaitu siklus populasi dan siklus keuangan publik. Siklus populasi ditentukan oleh produksi. Semakin besar produksi, semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja di pasar. Hal ini membawa konsekuensi semakin tinggi gajinya, semakin banyak pekerja yang berminat untuk masuk ke lapangan tersebut, dan semakin besar kenaikan populasinya, sehingga pertumbuhan ekonomi menentukan pertumbuhan populasi dan sebaliknya. Yang kedua yaitu tentang siklus keuangan publik. Nah, ini terbagi menjadi 2, yang pertama ada pengeluaran pemerintah, dan kedua ada perpajakan. Nah, menurut Ibnu Khaldun, pengeluaran publik sangat penting. Dengan adanya pengeluaran, negara dapat meningkatkan produksi dan dengan pajaknya, negara membuat produksi menjadi lesu. Yang kedua adalah perpajakan. Ibnu Khaldun menganjurkan keadilan dalam perpajakan. Pajak yang adil sangat berpengaruh terhadap kemakmuran suatu negara. Next, kita akan membahas tentang biografi Karl Marx. Marx lahir di kota Trier pada tanggal 5 Mei 1818. Ia dilahirkan di keluarga dengan kondisi kelas menengah. Marx berasal dari keluarga turunan Yahudi, namun ayahnya yang bernama Heinrich Marx memutuskan untuk dibaptis menjadi agama Kristen di usia 36 tahun dengan alasan karena ia seorang pengacara dan aktivis reformasi sehingga ia harus menaati peraturan yang melarang orang Yahudi menduduki krusial di masyarakat. Kemudian ibunya juga mengikuti ayahnya dengan dibaptis, namun setelah sang ayah wafat. Karl Marx pun juga ikut dibaptis pada usia 6 tahun. Selanjutnya yaitu tentang karya Karl Marx. Karl Marx merupakan pelopor utama gagasan sosialisme ilmiah. Karya pertama kali Karl Marx dan berasal dari buah pikirannya yang penting dan besar yaitu berjudul The Poverty of Philosophy atau Kemiskinan Filsafat pada tahun 1847. Kemudian, ia menerbitkan Das Kapital dan diterbitkan di tahun 1867. Namun, ia hanya dapat menyelesaikan hingga jilid 1 karena pada tahun 1883 ia wafat. Pada jilid 2, karyanya disambung oleh sahabatnya yaitu Engels yang berpegang pada catatan-catatan dari naskah yang ditinggalkan Marx. Karya-karya lain yang penting adalah The Young Marx pada tahun 1837, Kommunist and the Augsburg Allgemeine Zeitung pada tahun 1842, Economic and Philosophic Manuscript pada tahun 1844, The Jewish Question pada tahun 1844, Communist League
pada tahun 1847, Principles of Komunis pada tahun 1847, The Communist Manifesto pada tahun 1848, Communist Revolution and a Free Poland pada tahun 1848, Contribution to a Critique of Political Economic pada tahun 1857, Capital pada tahun 1867, Land Property pada tahun 1869, The Civil War in France pada tahun 1877, Critique of the Gotha Program pada tahun 1875. Namun karya Marx yang paling terkenal adalah tentang Manifesto Komunis pada tahun 1848. Selanjutnya adalah tentang pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx. Kali ini saya akan membahas tentang dua pemikiran, yaitu tentang nilai tenaga kerja dan nilai upah dan gaji. Oke, yang pertama ini berdasarkan Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, tenaga kerja merupakan input yang esensial dan sumber nilai dalam teknologi produksi, karena tanpa tenaga kerja tidak ada output apapun yang dapat diproduksi. Namun, Ibnu Khaldun tidak semata-mata hanya memperhitungkan tenaga kerja sebagai salah satunya sumber nilai. Ia juga memperhatikan harga bahan mentah dalam proses produksi. Yang kedua adalah tentang nilai upah dan gaji. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa upah atau gaji ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran dari sebuah pekerjaan. Ibnu Khaldun sangat menekankan pentingnya upah bagi buruh. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan Karl Marx. Berdasarkan nilai tenaga kerja, Marx membedakan antara kerja dan tenaga kerja. Menurutnya, kerja adalah kegiatan, bukan barang dan tidak dapat dijual. Tenaga kerja adalah apa yang dijual oleh pekerja apabila ia setuju bekerja pada dasar kapitalis dengan memperoleh sejumlah upah. Upah adalah harga dari tenaga kerja. Nilai tenaga kerja seperti barang dagangan ditentukan oleh kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Yang kedua adalah tentang nilai upah dan gaji. Marx mendasarkan pemikirannya tentang upah dan keuntungan dengan membedakan antara kerja dan tenaga kerja. Upah adalah kuantitas kerja atau waktu kerja rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi suatu tenaga kerja. Sedangkan keuntungan merupakan nilai lebih atau surplus yang diambil kapitalis dari buruh. Maka upah menurut Marx adalah harga dari tenaga kerja atau labor, sedangkan keuntungan merupakan nilai lebih atau surplus value yang diambil kapitalis dari buruh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx. Kita akan membahas tentang tiga pemikiran yang sama, yaitu kerja, tenaga kerja, dan orientasi pemikiran. Berdasarkan pemikiran kerja, Ibnu Khaldun menerangkan pentingnya kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kerja merupakan interaksi manusia dengan alam. Berdasarkan Karl Marx, ia menekankan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kerja merupakan interaksi manusia dengan alam. Jadi keduanya sama. Yang kedua yaitu tentang pemikiran tenaga kerja. Berdasarkan Ibnu Khaldun, ia menerapkan tenaga kerja sebagai sumber nilai. Karl Marx juga menekankan bahwa tenaga kerja merupakan sumber nilai. Yang ketiga yaitu tentang pemikiran orientasi pemikiran. Berdasarkan Ibnu Khaldun, terciptanya keadilan dalam masyarakat, dan berdasarkan Karl Marx, ia juga menerapkan terciptanya keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Karl Marx. Kali ini kita akan membahas 5 perbedaan pemikiran, yaitu tentang kerja, tenaga kerja, nilai tenaga kerja, upah, dan keuntungan. Nah, untuk yang pertama tentang pemikiran kerja. Berdasarkan Ibnu Khaldun, ia tidak membedakan antara kerja dan tenaga kerja. Namun, Karl Marx membedakan antara kerja dan tenaga kerja. Yang kedua yaitu tentang pemikiran tenaga kerja. Berdasarkan Ibnu Khaldun, tenaga kerja bukan satu-satunya sumber nilai. Namun, harga bahan mentah juga harus diperhitungkan. Nah, ya, sedangkan tentang berdasarkan Karl Marx, tenaga kerja adalah sumber nilai. Harga hanya merefleksikan sebuah nilai atau harga itu sesuai dengan nilai. Tenaga kerja serupa dengan komoditi. Yang ketiga yaitu tentang pemikiran nilai tenaga kerja. Berdasarkan Ibnu Khaldun,
keuntungan dan rezeki merupakan nilai kerja. Sedangkan menurut Karl Marx, membedakan nilai pakar dan nilai tukar dalam komoditas, nilai tenaga kerja merupakan nilai setiap barang dagangan diukur dengan kerja yang diperlukan bagi produksinya. Yang keempat yaitu tentang pemikiran upah. Berdasarkan Ibnu Khaldun, ia menekankan bahwa upah adalah nilai tenaga kerja, sedangkan berdasarkan Karl Marx, upah adalah harga tenaga kerja. Yang terakhir yaitu tentang pemikiran keuntungan. Berdasarkan Ibnu Khaldun, keuntungan adalah kelebihan dari penghasilan yang tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan berdasarkan Karl Marx, keuntungan merupakan kelebihan dari nilai yang dilakukan oleh buruh dan diserahkan kepada kapitalis. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.